Kalau kita melihat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam misalnya, juga sama, ada pesan spiritual yang kita boleh jadikan asas untuk berdakwah dan mendidik. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran yang selalu dijadikan sebagai asas dalam berdakwah, di mana Allah berfirman, "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah, wajadilhum billati hiya ahsan, inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin." Surah An-Nahl ayat 125. Kalau kita melihat tafsiran ulama, sebab ini ayat banyak dipakai untuk jadikan asas untuk berdakwah. Ajaklah ke jalan Tuhanmu dengan hikmah, mau'izatil hasanah, dan jadilhum billati hiya ahsan, mujadalah yang terbaik. Sehingga dapat disimpulkan bahwa bil hikmah itu adalah dengan penguasaan kepada cara berdakwah yang betul. Wal mau'izatil hasanah itu bisa diterjemahkan dengan komunikasi yang baik. Kemudian wajadilhum billati hiya ahsan itu bisa diterjemahkan dengan strategi. Kalau kita melihat bil hikmah misalnya, kalau mau dikaitkan dengan judul seminar kita ini atau tema seminar kita ini, bil hikmah kalau merujuk kepada tafsir Ibnu Abbas misalnya, Abdullah bin Abbas mengatakan bil hikmah itu diterjemahkan dengan bil Quran. Artinya dalam berdakwah ini, dalam mengajak ke jalan Allah, kita harus memahami Al-Quran dengan betul. Kita harus memahami pesan-pesan Al-Quran dengan betul. Kalau tidak, artinya dakwah kita ini gagal. Boleh jadi hanya golongan tertentu yang bisa menerima, tapi golongan-golongan yang lain bisa menjadikan sebagai dakwah yang menyesatkan misalnya. Kalau Ibnu Ashur misalnya menterjemahkan bil hikmah di sini dengan al-ma'rifah al-muhakkamah, ay as-shaibah al-mujarrada anil khata'. Artinya pengetahuan yang mendalam. Pengetahuan yang tidak yang bersih daripada kesilapan. Maknanya kalau kita berdakwah kepada Allah itu kita memang harus menguasai. Harus dengan ilmu yang mendalam. Kalau tidak, kita tidak akan mungkin mengetahui hikmah di sebaliknya. Sebab kata hikmah ini satu akar kata dengan hakim misalnya. Atau hakim. Seorang hakim itu tidak mampu memutuskan hukum kecuali dia tahu semua masalah yang berkaitan dengan permasalahan itu. Baru dia akan keluar bijaksananya dalam menentukan hukum itu. Artinya, kalau kita berdakwah kepada Allah bil hikmah, semua berkaitan dengan ilmu, kita harus kuasai. Termasuk ilmu berdakwah, ilmu lapangan, kemudian ilmu manhaj yang kita akan sampaikan. Barulah dakwah kita itu dapat berkesan dengan baik. Wal mau'izatil hasanah juga sama. Jadi kalau ilmu itu tapi komunikasinya tidak betul, ini akan memberi kesan buruk kepada agama kita. Image agama kita itu akan rusak. Mesejnya baik, tapi dikomunikasikan dengan tidak betul. Dikomunikasikan dengan betul, tapi strateginya tidak tepat, tidak mendukung, akhirnya dakwah itu sendiri, pendidikan itu sendiri juga tidak menghasilkan dengan secara maksimal. Itulah salah satu intipati dari pesan spiritual dari ayat berkaitan dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini. Pendidikan atau arah pendidikan dakwah yang Islami sebenarnya selalu ditopang oleh kekuatan dalaman, kekuatan amalan, dan kekuatan budi pekerti yang kita terjemahkan dalam bahagian agama kita itu dengan akidah sebagai kekuatan dalaman kita, kemudian syariah sebagai kekuatan amalan kita, kekuatan ilmu kita, kemudian akhlak dan kekuatan budi pekerti kita. Ketiga kekuatan ini kalau bersatu, itulah
yang disebutkan di dalam Al-Quran dalam surah Al-A'raf ayat 96, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Sekiranya penduduk suatu negeri beriman dan bertakwa. Jadi beriman dan bertakwa ini disimpulkan ketiga kekuatan tadi ini. Akidahnya ada, syariahnya ada, akhlaknya ada. Kalau kekuatan itu kita miliki semua, la fatahna alaihim barakatim minas sama. Niscaya Allah akan membukakan pintu keberkahan dari langit dan bumi, dari atas dan bawah. Walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Tapi orang-orang yang mendustakan ini, Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan terhadap apa yang mereka lakukan. Perlu juga kita jadikan sebagai renungan bahwa dalam mentadabburi Al-Quran, dalam menjadikan Al-Quran sebagai suatu pijakan yang perlu diterjemahkan dalam pelbagai disiplin kehidupan kita, kita harus memang tidak bisa berpikiran kaku untuk menghadapinya. Tapi kita harus sentiasa untuk mendalami Al-Quran itu sendiri, karena Al-Quran itu sesuai untuk dijadikan panduan kehidupan sepanjang zaman. Saya ulang lagi, pernah saya katakan dahulu, ketika Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi memula-mula mentafsirkan Al-Quran, dia mengatakan, inna tafsir Al-Qur'ani makhlukun lizamani ila an taquma as-sa'ah, wa kullu zamanin sayattasi'u li tafsiri tafsiran yattafiqu ma'a qadaya al-kauni kulli. Artinya Al-Quran ini dengan tafsirannya bisa jadikan sebagai solusi apapun permasalahan umat yang dihadapi. Karena kalau kita tidak memahami Al-Quran, artinya pendedahan kita kepada Al-Quran itu sendiri terbatas, sehingga hukum-hukum yang ada di dalamnya tidak dapat dikeluarkan sesuai dengan maslahat umat. Sehingga Al-Quran itu sendiri di mata kita bukan rahmatan lil alamin. Tapi kalau kita memahami sesuai dengan kehendak Al-Quran itu sendiri, akhirnya semua aspek kehidupan kita ini boleh tercerahkan melalui cahaya-cahaya Al-Quran. Kemudian dalam memahami Al-Quran juga ada sentuhan-sentuhan yang membuatkan kita boleh menjadikan dia sebagai bahan untuk diformulasikan sebagai bahan untuk berdakwah dan mendidik. Salah satu contoh misalnya, ada satu dalam ilmu balaghah, kita kenali dengan al-muqabalah. Itu adalah satu bentuk yang kita kenali dalam Al-Quran, selalu Allah datangkan lawannya. Jadi kalau Allah bercerita tentang syurga, lihatlah setelahnya itu Allah bercerita tentang neraka. Kalau bercerita tentang kebaikan, selepasnya keburukan, kejahatan. Kalau bercerita tentang sebelumnya tentang orang yang beriman, lihat setelahnya tentang orang kafir misalnya. Itu semua adalah bentuk bagaimana Allah mengajar kita untuk membuka mata. Jangan hanya mau melihat orang yang baik-baik saja sebagai dasar pendidikan kita mendidik atau berdakwah. Tapi kita harus melihat dua-dua elemen ini, agar wawasan kita, wawasan keagamaan kita ke sana itu nampak jelas terbuka. Nah, itu yang perlu kita pahami dari sentuhan-sentuhan itu juga lah. Kemudian kita juga ada dalam istilah usul fiqh misalnya mafhumul mukhalafah, pemahaman terbalik. Jadi jangan hanya pemahaman yang lurus, tapi kalau kita mau melihat suatu isu lebih mendalam, kita harus memandang dari sudut positif dan negatifnya. Justru itu kalau orang yang memahami seperti ini, dia berdialog misalnya, menyampaikan pendapatnya, dia sangat santun. Seperti apa yang pernah disebutkan oleh Imam Syafi'i misalnya, qauli sawab yahtamilul khata wa qaulul mukhalifi khata yahtamilus sawab. Itu semua adalah keluar dari seorang Imam Syafi'i atas ketawadukannya dalam menyampaikan pendapatnya kepada kita.
Itu yang sentuhan-sentuhan seperti ini yang mungkin perlu kita jadikan sebagai acuan dalam berdakwah dan mendidik. Yang ketiga misalnya sebagai prinsip dalam mendidik dan berdakwah, kita perlu selalu menjadikan atau menawarkan didikan atau dakwah yang membangun, bukan menyesatkan. Jadi dakwah kita ini bukan untuk membuatkan masyarakat kita ini huru-hara misalnya, atau dakwah kita ini hanya sekadar untuk menyentuh sisi tertentu dalam agama yang banyak mengarah kepada bid'ah-bid'ah misalnya. Itu kan memberikan kita suatu gambaran bahwa agama ini hanya untuk menghukum misalnya. Itu yang kita tidak mau. Justru itu dalam berdakwah ini atau mendidik, Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kita banyak elemen penting agar kita ini banyak memfungsikan akal kita, terutama akal kita yang cerdas. Surah-surah ini banyak kita temukan dalam Al-Quran. Afala ta'qilun, afala tatafakkarun, afala tatadabbarun, afala yanzurun, afala tubsirun. Itu semua adalah suruhan-suruhan agar kita ini jangan hanya menggunakan satu sudut untuk menghukum seseorang atau menghukum satu kaum atau puak tertentu, sehingga kita tidak melihat secara meluas, secara holistik. Itu. Kemudian dalam berdakwah dan mendidik juga Allah Subhanahu wa taala memberikan suatu pengajaran kepada kita melalui pengisytiharan Allah di dalam Al-Qur'an kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana firman-Nya, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Nabi itu rahmat kepada seluruh alam ini. Oleh karena kita menjadikan Nabi Muhammad itu ada contoh bagi kita, artinya kita harus melihat dan memandang bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semua aktivitasnya itu berujung kepada rahmat. Apapun berdakwah harus ujung-ujungnya harus kita melihat rahmatan lil alamin. Dalam mendidik anak ujung-ujungnya harus kita melihat rahmatan lil alamin. Dalam mendidik bangsa juga harus rahmatan lil alamin. Ini yang seharusnya kita lebih mengekspos ke depan, bagaimana rahmatan lil alamin itu jadikan sebagai salah satu tujuan utama agar dakwah kita dan pendidikan kita itu bisa lebih jauh kesannya atau berkahnya. Kemudian kita juga harus menjadikan bahwa generasi pelanjut bangsa ini atau umat ini kita harus siapkan sebagai umat yang tangguh menghadapi apapun tantangan hidup. Itulah yang kita sering mendengarkan dari pesan dari Andre Guruta ketika membahaskan tentang firman Allah, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatiyatul. Karena di situ kita dituntut untuk menunjukkan bahwa kita ini harus menjadi contoh kepada umat-umat yang lain. Kita harus menjadi contoh kepada bangsa lain. Kita harus menjadi contoh kepada generasi yang akan datang. Litakunu syuhada'a 'alan nasi. Tapi dengan syarat wa yakuna rasulu 'alaikum syahida. Dan kita harus menjadikan nabi itu sebagai contoh kita. Barulah akan terlaksana berkahnya wasatiyatul ummah di sini. Saya kira itu yang saya boleh sampaikan sebagai kesimpulannya. Al-Quran adalah sumber pesan spiritual umat, terutama sekali melalui sejarah dan Nabi dan Rasul. Janganlah kita menjadikan sejarah itu hanya sebagai bacaan atau cerita yang indah didengar, tapi pesan spiritualnya kita jadikan sebagai gerbang terakhir untuk mendalamnya. Tidak, seharusnya pesan spiritual itu yang harus didahulukan. Kemudian sumber spiritual Al-Quran harus menjadi kekuatan dan kemajuan, bukan sumber kelemahan dan kemunduran. Kemudian memahami Al-Quran
dan secara holistik akan menjadi modal utama kepada kemajuan dalam menunjukkan misi pendidikan dan dakwah yang sifatnya rahmatan lil alamin. Terakhir sekali, kekuatan akidah, syariah dan akhlak perlu diintegrasikan untuk mendapatkan keseimbangan dalam berdakwah dan mendidik. Saya kira itu sahaja. Minallahil musta'an wa alaihi tiklan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi